Tuhan kuasa, Kau turun tangan. Dengan iman angkat tanganmu, pandang kepada Yesus, katakan, ku tetap percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Oh, katakan, aku percaya. Haleluya. Kau turun tangan memulihkan. Haleluya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkat. Kau turun tangan, Kau turun memulihkan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan turun tangan menolong dan membela kami. Tak pernah dipermalukan orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan. Tak pernah ditinggalkan sendirian orang-orang yang selalu berseru, mengangkat tangan dan berharap kepada Tuhan. Bagian kami Allah Tuhan, dan pertolongan kami Allah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus yang memberikan kami kekuatan. Tidak ada persoalan yang dapat menghancurkan hidup kami. Tidak ada persoalan yang dapat menghentikan langkah kami di dalam Tuhan. Kami maju dan terus maju. Kami maju dan terus maju sampai kami mengalami kemenangan. Kami tidak akan pernah berhenti percaya. Kami tidak akan pernah berhenti berharap. Kami tidak akan pernah berhenti berdoa. Kami tidak akan pernah berhenti melayani. Kami akan terus dan terus melayani Tuhan. Satu hal yang kami percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itulah yang kami percaya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hanya dalam nama Yesus kamu dengar firman Tuhan. Seluruh kami yang hadir di tempat ini diberkati, dan umatmu yang mengikuti ibadah online juga Tuhan berkati, dan semua yang mengikuti ibadah offline-nya nanti juga diberkati Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan shalom. Haleluya, shalom. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Amin. Katakan saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Katakan saya sehat. Saya sehat. Katakan saya diurapi Tuhan. Saya diurapi Tuhan. Saya orang yang luar biasa. Saya orang yang luar Keluargaku biasa. ditolong Tuhan. Keluargaku ditolong Keuanganku Tuhan. ditolong Tuhan. Keuanganku Keturunanku ditolong dalam tangan Tuhan. Keturunanku Di dalam nama Yesus. Segala kutuk, segala kemiskinan, segala pekerjaan setan atas hidupku, atas keluargaku dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Seluruh kehendak Tuhan, seluruh janji Tuhan digenapi sepanjang hidupku dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus, aku diurapi, aku diberkati, aku dipulihkan, aku disembuhkan, aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan. Katakan aku diurapi. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada haleluya. Ada amin saudara. Apa yang kamu perkatakan akan kamu alami. Menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula kamu akan dihukum. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang terus-menerus kamu ucapkan, perkatakan, saya yakin dan percaya kamu akan alami. Wah, kurang mantap aminnya. Apa yang kamu ucapkan terus-menerus, perkatakan, saya yakin percaya akan kamu alami. Ada amin saudara? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat tangan. Walau kadang tak mudah dimengerti,
iman. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Apa? Pasti yang terbaik. Katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Percayakah saudara waktu Tuhan yang terbaik? Percayakah saudara waktu Tuhan yang terbaik? Oleh sebab itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu peganglah teguh janji Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang diberkati. Saudara adalah orang-orang yang diurapi. Dengarkan baik, nyawanya saja Tuhan berikan untuk menolongmu, apalagi hanya menyelesaikan masalahmu. Dan saudara harus yakin percaya hidupmu di tangan Tuhan. Haleluya, hidup saudara di tangan Tuhan. Amin. Saya yakin percaya di tahun 2021, jikalau Tuhan berikan kita kesempatan menikmati hari-hari demi hari, bulan demi bulan, saya yakin percaya pembelaan, penyertaan, pertolongan Tuhan itu pasti mengikuti kita. Amin. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia Tuhan yang dahsyat. Belum kita pikirkan pun Tuhan sudah pikirkan. Saudara, pernah nggak saudara memikirkan apa gunanya nyamuk diciptakan? Pernahkah saudara berpikir apa gunanya nyamuk diciptakan? Pernah? Nggak pernah. Tapi Tuhan mikirin. Gunanya apa? Supaya ada jentik-jentik nyamuk itu menjadi makanan ikan cupang. Haleluya. Dan sekarang nyamuk rata-rata di daerah Jakarta ini berkurang drastis. Karena hampir tiap hari orang gantian cari parit dan cari jentik-jentik nyamuk. Sehingga saya yakin nanti penyakit malaria akan banyak berkurang. Amin. Haleluya. Saya harap juga harusnya di Papua seperti itu nih ya. Di Papua pelihara ikan cupang, kasih jentik-jentik nyamuk, maka saya yakin penyakit malaria di Papua berkurang drastis. Kenapa? Jentik-jentik nyamuknya sudah dimakan ikan cupang. Haleluya. Jadi saudara, sebelum kita berpikir pun Tuhan sudah pikirin jauh ke sana. Ada haleluya. Ada amin. Oleh sebab itu bertahan dan kuatlah apapun yang terjadi. Nantikanlah Tuhan. Amin. Bertahan dan kuatlah, nantikanlah Tuhan. Amin. Masuklah di dalam doa. Masuk di dalam doa, lipat tanganmu atau angkat tanganmu, menyanyi menyembah. Ada amin. Saudaraku, ketika kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu, kamu masih punya Tuhan yang ahli menyelesaikan segala masalah. Dan dia berkata, aku tak pernah meninggalkanmu. Seperti pujian tadi yang berkata, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Saya berdoa keluarga Bapak Perdede tak akan pernah menyerah berdoa sampai dia lihat Yoel Yosua Immanuel Perdede benar-benar menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Wow, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada haleluya. Ada amin. Jadilah seperti imanmu, kata Tuhan. Saya sudah pernah berkata, saudaraku, hidup kita di tangan Tuhan. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pengen kita mati, kita tidak akan mati. Bahkan orang kalau sudah mati pun Tuhan gak pengen dia mati, dihidupkan kembali. Shalom. Haleluya. Kalau Tuhan belum ingin seseorang mati, Tuhan gak akan izinkan dia mati. Karena Lazarus Tuhan tidak ingin dia mati, walaupun sudah dikubur 4 hari 4 malam, Tuhan suruh dia keluar lagi. Amin. Maka apapun penyakitmu, apapun tantanganmu, jangan kamu takut mati. Percaya hidupmu di tangan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, Pak Andre. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes? Iya, jangan kalau sedikit demam flu langsung dipikir COVID. Aduh, COVID. Siapa yang sudah mati keluarga karena COVID? Dibaca-baca terus berita tentang COVID yang direnungkan, Alkitab nggak dibaca. Haleluya. Sekarang ini orang agak sedikit aneh. Ya, kalau dia flu nggak meler, langsung dicari ciri-ciri COVID, flu-nya meler nggak? Waduh, nggak meler, makin jantungan dia. Betul nggak, saudara?
Orang sekarang demam langsung jantungan. Aduh, demamnya berapa? 37,5 sudah diwaspadai jadi COVID. Waduh, ini udah 38. Apakah saya COVID? Langsung dicek. Waduh, kalau COVID ada penyakit bawaan lebih rentan untuk mati. Dicek, saya pernah, diabetes. Waduh, saya ini pernah operasi. Jangan-jangan inilah waktunya aku kembali. Langsung gak selera dia makan. Gak bisa dia tidur. Haleluya. Saudaraku, hidup kita di tangan Tuhan. Dengarkan baik. Kalau Tuhan belum izinkan seseorang untuk meninggal, dia tidak akan meninggal. Kalaupun dia meninggal, tapi Tuhan pengen dia gak meninggal, disuruh bangun lagi. Ada amin? Ada amin? Seorang anak pernah meninggal. Lalu Yesus diminta untuk datang ke tempat itu. Lalu Yesus bilang, jangan kamu nangis, dia sedang tidur. Lalu orang mengejek, apa kau ini? Kau bilang dia sedang tidur. Diketawai Tuhan Yesus. Yesus bilang, suruh mereka keluar. Setelah itu Yesus berkata, talita kum, bangunlah. Seketika itu anak itu juga bangun. Lalu Bapak Yesus berkata kepada orang tuanya, kasihlah dia makan. Kalau Yesus belum mengizinkan engkau meninggal, kau mati pun disuruh Tuhan bangkit lagi. Amin. 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 Jadi apapun masalahmu, jangan langsung mikir kamu akan mati dan hancur. Amin. Percaya tangan Tuhan pasti menolong. Percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Waktunya pasti tepat waktu. Amin. Kita aja yang sering berkata Tuhan udah terlambat. Tuhan bilang belum. Tuhan udah keburu begini. Tuhan bilang tunggu. Tuhan bilang sabar. Percaya. Pernahkah saudara baca di Alkitab cerita tentang seorang perwira? Berat? Atau cerita tentang seorang kepala rumah ibadat? Pernahkah saudara baca? Seorang kepala rumah ibadat, anaknya sakit keras. Lalu dia pergi kepada Yesus meminta doa. Dan saudara, ketika dia pergi kepada Yesus meminta doa, orang ikuti dia dan berkata, ngapain lagi kau susah-susahkan guru? Karena anakmu sudah mati. Kepala rumah ibadat ini pasti seperti disambar petir dengar berita itu. Dia berharap Yesus datang supaya dia menyembuhkan anaknya. Tapi Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Amen. Halo? Amen. Jangan takut, apa katanya? Percaya saja. Sebab ketika Yesus sampai ke rumah itu, anak yang mereka sebut mati itu pun hidup kembali. Amen. Maka ini yang saya katakan, tidak ada masalah yang terlalu besar yang mampu menghalangi kuasa Tuhan untuk menolongmu. Amen. Tidak ada persoalan yang terlalu besar yang mampu menghalangi Tuhan untuk menolongmu. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu percayalah, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memulihkan saudara. Ada amin? Hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar tentang melayani Tuhan. Tentang apa saudara? Melayani Tuhan. Siapa yang mau melayani Tuhan? Puji Tuhan. Oke, turunkan tangannya. Bilang kiri kanan, benar gitu. Amin. Haleluya. Apalagi sudah usia mendekati pukul 6. Haleluya. Amin. Melayani Tuhan. Masa abi dapat pumupungi kami. Tonggolat pumu. Tonggoy mahabang. Berlawan. Ibu naik. Sampai so naik na. Haleluya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang. Dengan sungguh katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus.
dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Saudara, ada orang berkata begini, atau berpikir seperti ini. Bisa dia katakan, bisa juga cuma dipikirkan. Asalkan saya pergi ke gereja udah cukup. Yang penting udah ke gereja setiap hari Minggu, udahlah. Harus gimana lagi? Melayani mah urusan pendeta lah itu. Kan ada orang-orang yang sekolah khusus kependetaan. Biarlah mereka yang melayani. Ini benar atau enggak? Enggak. Ada juga orang berkata, asalkan kasih persembahan atau iuran. Gak usah ke gereja, gak usah ibadah, udah cukup. Pas nanti di akhir tahun ataupun di awal tahun, pas hari Paskah, udah di situ aja kita ibadah. Tuhan juga ngerti kok. Mangatusin lah Tuhan nih. Aiboto do, nama asa di perngulun nih ban wain. Ai repot ni ulaunon. Ada tuh mungkin saya terbaik dah puangat terus ibadah. Tuh mah para si roh ada Tuhan nih. Benar nggak ini? Enggak, mohon maaf Bapak Ibu yang online. Itu bahasa Korea. Haleluya. Yang penting iuran ke gereja berjalan. Yang penting persepuluhan dikasih. Orangnya gak ibadah, gak ada masalah. Bahkan yang paling repot, pendeta-pendeta pun tidak berani menegur yang begini. Yang penting guguam munaimah. Yang penting iuran kalian itulah. Nanti pas ada acara, gereja pasti penuhi. Karena ketika ada persoalan, ada masalah, gereja nggak bertanya iman orang itu. Atau pendeta tidak bertanya iman orang itu. Yang ditanya bagaimana kewajiban kalian. Sudah dilakukan selama 30 tahun kalian tidak ibadah? Salam. Saya mau tanya, benar nggak yang beginian? Benar atau tidak? Jangan takut bilang tidak, jangan takut bilang ya. Benar atau tidak? Yang ketiga ada orang begini. Ibadahnya sesekali aja Pak, pas ada waktu. Mut-mutan, lihat nanti. Udah cukuplah sesekali ibadah. Kan di rumah juga bisa ibadah. Atau juga pas lagi kerja juga kami bisa sambil berdoa. Betul nggak seperti ini? Enggak. Ada orang yang lebih parah. Dia bilang begini, nggak harus kan selalu ibadah. Yang penting kita tidak berubah agama lain. Yang penting KTP-nya masih Kristen. Nggak harus kan selalu ibadah. Daripada ibadah-ibadah tapi nggak melakukan firman. Benar nggak omongan seperti ini? Enggak. Semua cara berpikir itu, semua tadi statement itu, semua pernyataan itu adalah salah. Amin. Kenapa saya katakan salah? Kita coba lihat apa sih kata Yesus tentang kekristenan? Apa sih kata Tuhan tentang iman? Langsung kita lihat Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia tegaskan hidup kekristenan itu seperti apa. Ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, Ya. ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Sebelum Yesus terangkat, mereka ketemu di Galilea. Ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara 19 coba diulang. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa yang berkata demikian? Yesus. Tuhan Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Telah diberikan Tuhan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Terus 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ternyata gak cukup hanya percaya, gak cukup cuma mengaku Kristen, tapi Alkitab berkata pergilah untuk memberitakan Injil. Hidup kita gak cukup sekadar asal ke gereja, tapi kita harus menjadi alat Tuhan dalam memberitakan Injil. Kita harus pergi, kita harus bersaksi, kita harus dapat mengajak orang lain datang percaya kepada Tuhan. Percaya atau tidaknya orang itu memang pilihan mereka, tetapi dari diri kita harus berani mengatakan kebenaran. Amin. Ada amin? Amin. Amin saudara. Amin. Yesus berkata pergilah, jadikan semua bangsamu murid. Muridku. Tahukah saudara apa artinya murid?
Murid itu jadi pengikut, jadi yang diajar. Kalau misalnya dikatakan, oh ini murid daripada ilmu abu-abu, berarti seluruh ajaran ilmu abu-abu diikuti oleh bapak ini. Kalau dikatakan murid daripada sekolah Nusantara Indah, nggak ada sekolah itu kan? Berarti ajaran-ajaran yang ada di Nusantara Indah diikuti oleh orang itu. Berarti kalau kita disuruh Tuhan menjadi murid Kristus, berarti pengajaran Yesus harus menjadi hidup kita. Ajaran Kristus harus menjadi ajaran yang kita hidupi, kita teladani, menjadi karakter kita. Amin. Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsamu murid. Orang yang tidak mengerti Alkitab, khususnya agama non-Kristen, seringkali pakai ayat yang berkata, Yesus waktu dia masih dijumpai seorang perempuan yang untuk meminta makan itu, saudaraku mau minta roti, Yesus kan pernah bilang begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang diutus dari orang Israel. Saudara kalau pernah dengar itu di YouTube, itu debat antar agama, ayat itu dikatakan, jadi kalian orang Kristen juga salah percaya Yesus. Kenapa? Yesus itu hanya bagi orang yang terhilang dari suku Israel. Kalian kan bukan suku Israel, ngapain percaya? Nah, bagi orang itu kalau hanya baca memang ayat itu, ya begitulah pengertiannya. Tapi karena kita adalah orang Kristen yang mengerti langsung isi Alkitab, ayat ini jelas. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ini diomongkan langsung oleh siapa? Tuhan Yesus. Memang ketika dia belum mati, belum menebus dosa manusia, dia fokusnya hanya untuk orang Israel. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia berkata semua bangsa harus menjadi muridnya. Amin. Semua bangsa punya kesempatan, punya peluang untuk percaya, diselamatkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara dengarkan omongan-omongan di luar sana, kalian percaya Yesus itu kan hanya untuk orang Israel, katakan kamu baca Alkitabnya enggak semua sih. Makanya jangan suka copot ayat kalau belum ngerti, gituin aja. Amin. 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 Makanya kamu ikut ibadah kalau mau tahu, daripada kamu sok tahu padahal salah semua. Amin. Sama dengan orang yang bilang dukun itu dipakai Tuhan. Saya bilang ketahuan Bapak nggak pernah baca Alkitab dengan semua. Ketahuan Bapak nggak pernah belajar firman Tuhan. Di Alkitab berkata orang yang jadi dukun dilempari dengan batu, bukan dibilang dipakai Tuhan. Bahkan si Saul ditolak menjadi raja karena dia bertanya kepada dukun, kepada peramal. Ada amin? Haleluya. Ini penting supaya Kristen kita jangan Kristen abu-abu, oleng-oleng, bisa kiri kanan. Menamasa digaga ursa, inamasa imaniula. Jadi mulu manakko jolma manakko meiba. Halo? Kita itu sebagai orang Kristen harus punya komitmen, harus punya arah yang benar. Kristenmu harus benar-benar di jalan yang lurus. Amin. Jangan abu-abu. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Apalagi itu bertentangan dengan firman. Mana aminnya? Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi Kristen yang dewasa. Amin. Jadi Kristen yang militan. Jangan asal Kristen. Seperti kata pendeta Demak. Toima asal memangolu. Toima asal masehat. Toima asal memangan. Makanya banyak orang-orang asal mangulu. Atung nahanguluan no mang nasi suar sair, manang panako manu petahon, manang panako sedor. Nah penting asal memangulu. Asal hidup. Asal lah sehat. Asal sehat. Saudara, hidup kita nggak bisa asal. Harus ada tujuan, harus ada fokus. Harus ada yang menjadi tujuan atau standar goal hidup kita. Amin. Kekristenan itu harus diberitakan kepada semua bangsa. Jadi kita nggak boleh asal ke gereja saja. Oke lah, asal lah ke gereja dia. Kan sering bilang gitu kan. Toima ada palawai, asal mah tuh gereja. Asal mah tuh gereja. Asal mah jolma. Tapi jolma mon. Sering mau jolmaon. Haleluya. Gak boleh asal ke gereja. Apa yang kamu alami di dalam gereja?
Kamu hidupi enggak yang kamu dengarkan di dalam gereja? Ada amin? Yang selanjutnya dikatakan baptislah mereka. Makanya orang Kristen itu harus dibaptis. Percaya Yesus itu harus dibaptis. Jadi yang dibaptis setelah percaya. Di dalam kita yang sudah Kristen dari nenek moyang, ini agak susah ini dimengerti. Gak susahnya apa? Karena sudah dari nenek moyang Kristen, berpikir setelah lahir dia langsung Kristen. Saya mau kasih tahu, enggak. KTP-nya bisa Kristen, agamanya Kristen, tapi hatimu, rohmu, imanmu belum tentu Kristen. Agamamu bisa Kristen, tapi karaktermu, hidupmu belum tentu Kristen. Amin. Haleluya. Karena kekristenan itu adalah hidup yang sesuai dengan Kristus. Pengikut Kristus, pengikut Yesus. Masa si takomano hidup ke pengikut Kristus? Masa pencuri ayam disebut pengikut Kristus? Emangnya Yesus pernah mencuri ayam? Halo? Amin? Makanya hidup kita harus benar-benar Kristen yang menghidupi ajaran Kristus. Ada amin? Karena ini judulnya tadi melayani Tuhan. Gak boleh orang melayani tapi hidupnya belum diubahkan. Amin? Gak boleh orang melayani tapi hidupnya masih amburadul. Seorang pelayan Tuhan hidupnya harus mau dibenarkan, dibetulkan. Walaupun belum sempurna tapi minimal dia sudah punya nilai-nilai kekristenan. Ada amin saudara? Amin. Haleluya. Memang untuk sempurna masih proses. Tetapi untuk buah-buah roh itu sudah harus menjadi ada dalam diri kita. Buah-buah kebenaran, buah pertobatan. Ada amin saudara. Makanya orang itu harus dibaptis. Kalau kita belajar di Alkitab, orang yang dibaptis adalah orang yang sudah percaya dan yang mau sungguh-sungguh bertobat. Tapi karena di daerah kita sudah Kristen dari nenek moyang, ini agak kabur. Jadi kabur dia. Jadi ini belum percaya, ya karena orang tuanya dia rindu menjadi Kristen. Kadang-kadang karena mau ngurus surat ini surat itu, asal dibaptis saja. Akibatnya apa? Nilai-nilai kekristenan itu tidak ditemukan dalam hidup orang itu. Haleluya. Amin. Nah ini makanya ini sebenarnya tugas hamba Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat hamba Tuhan, ya yang boleh dengarkan khotbah ini, sampaikan firman apa adanya, tegur dosa jemaat, tegur kesalahan. Jangan asal mereka datang ibadah. Harus disampaikan kebenaran supaya tidak merasa benar padahal sudah salah. Ada amin? Haleluya. Jangan sampai merasa benar padahal sudah salah. Karena hamba Tuhan tidak berani memberitakan kebenaran. Makanya nanti kita akan lihat orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran, kalau orang itu mati dalam dosanya, orang itu akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Haleluya. Nah, selanjutnya dikatakan orang Kristen itu ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kekristenan harus diajar. Katakan, saya mau diajar. Saya mau diajar. Diajar apa? Melakukan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi segala sesuatu yang harus kita dengarkan itu yang diperintahkan Tuhan. Kalau yang diperintahkan Tuhan ini ternyata bertentangan dengan perintah manusia, kita harus berani berkata tidak. Amen. Memang kalau sudah firman mengajar begini, agak susah bilang amin. Tetapi kamu setuju atau tidak setuju, firman harus kamu amenkan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ini firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Apa katanya? Tetaplah Allah selama-lamanya. Mau melayani Tuhan? Amin. Yang mau melayani Tuhan harus mau diajar melakukan perintah Tuhan. Kalau begitu Pak, saya belum mau diajar, saya nggak usah melayani. Makin parah kau. Makin terancam nyawamu. Haleluya.
Jadi pilihan orang Kristen gak ada pilihan berhenti atau mundur. Pilihan kita cuma satu, maju. Maju tak gentar, membela yang benar. Haleluya. Amin. Amin. Pilihanku hanya maju. Coba katakan sama-sama 2, 3 ya. Pilihanku hanya maju. Tidak boleh mundur atau menyimpang. Tidak boleh mundur ataupun menyimpang. Tidak bisa juga berhenti. Tidak bisa juga Harus terus maju. harus terus Berikan maju. tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi masalah silih berganti. Pilihanmu apa? Tetap maju. Sudah melayani, tapi doa belum dijawab. Pilihanmu tetap apa? Maju. Tetap maju. Sudah melayani, masih ada sakit penyakit yang mencoba menggerogoti dalam tubuhmu. Pilihanmu tetap apa? Maju. Katakan haleluya. 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 Biar rohmu bangkit untuk Tuhan. Amin. Tidak ada yang dapat menghalangi jalan kita mengikut Tuhan. Amin. Berapapun harga yang harus dibayar. Amin. 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 Anak di tempat yang lain, orang tua di tempat yang lain. Padahal sudah berdoa, sudah minta didoakan dan lain sebagainya. Belum terjadi seperti yang kamu harapkan. Pilihanmu tetap apa? Maju terus. Maju terus. Bilang, Tuhan, aku tetap maju. Walaupun air mata di sini. Biar air mata di pipiku, ingus di mulutku. Dari mana-mana, aku tetap maju. Aku tetap percaya. Yes, mujizat masih ada. Mujizat pasti nyata. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ajar melakukan kehendak Tuhan. Mau melayani Tuhan? Yes. Mau diajar oleh firman? Jadi pelaku firman? Melakukan segala perintahnya? Jangan pilih-pilih. Kalau perintah untuk bisa membuat kau jadi kaya, kamu aminkan. Tapi perintah untuk membuat engkau berkorban, kamu tidak aminkan. Amin. Halo. Ayo dong masalah nih halak Kristen nonggodang. Ini masalah kita. Termasuk masalah nih di tanah merjamitai. Kalau untuk berkat, amin. Tapi kalau untuk berkorban, amin. Jadi pikir dulu muter-muter. Bilang, tanya dulu kiri kanan, kamu gitu enggak? Bapak ibu yang di rumah begitu tidak? Bilang, jangan begitu. Betul itu. Jangan begitu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Di masa Covid, keuntungan banyak menurun. Di PHK dari kerjaan. Haleluya. Toko tutup 8 bulan. Masih tetap maju enggak melayani Tuhan? Masih menyaksikan enggak Tuhan baik? Atau kamu berkata, dalam masa Covid ini Tuhan agak kurang baik. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap katakan Tuhan itu baik. Amin. 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 Karena pikiran kita yang kadang-kadang tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Amin. Amin. Tapi rencana Tuhan tetap baik. Kehilangan uang, ditipu orang, masih bisa kamu katakan Tuhan baik? Jualanmu banyak yang busuk karena musim hujan, kagak ada yang beli, masih bisa kau katakan Tuhan baik? Amin. Gajimu sudah setengah dipotong, tahu-tahu pengeluaran makin banyak, masih bisa berkata Tuhan baik? Amin. Kalau maunya setengah gaji dipotong, setengah juga pengeluaran, ternyata ini makin bertambah. Masih bisa berkata Tuhan baik? Amin. Mau melayani Tuhan? Harus siap diajar. Amin. Supaya jangan kurang. Saudara yang melanjutkan. Haleluya. Katakan dulu. Katakan yeah. Yeah. Katakan oh ho ho. Haleluya. Haleluya. Saya terus maju. Saya terus Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Murid itu harus siap diutus. Ketika Yesus memilih murid-murid, 12 muridnya dipanggil, mereka diutus berdua-duaan.
Dia panggil pilih 70 murid. Dia panggil mereka dan diutus berdua-duaan. Coba Lukas 10 ayat 1. Coba baca. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Ya. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Iya. Murid itu siap diutus. Katakan amin. Amin. Tadi perintah Yesus semua bangsa harus menjadi Murid. berarti kekristenan itu harus Kristen yang menjadi murid. Saudara mau menjadi murid Tuhan? Amin. Kalau saudara sudah menjadi murid Tuhan, harus siap diutus. Amin. Siap diutus. Amin. Berdua-duaan. Tapi bukan berdua-duaan seperti orang pacaran. Berdua-duaan untuk apa? Melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Entahkah itu nanti toping bersaudara yang diutus berdua-duaan melayani harus siap. Apakah tambunan bersaudara harus siap. Aritonang bersaudara harus siap. Ndun bersaudara atau suami istri harus siap. Amin. Manurung bersaudara diutus harus siap. Amin. Perdedes dan istri diutus melayani harus. Wow, haleluya. Mau jadi murid Tuhan? Siap diutus. Amin. Sesama opung-opung, omah-omah diutus melayani harus. Siap. Kan murid Tuhan. Amin. Coba diulang dulu Lukas 1 Lukas 10 ayat 1. Ya. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ada 70 murid waktu itu, ya. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota Ya. dan tempat yang hendak dikunjunginya. Diutus berdua-dua. Artinya ada timnya. Amin. 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 Saudara, tugas kita di dunia ini bukan cuma cari uang. Tugas kita bukan cuma punya anak atau sekolahkan anak. Tugas kita bukan hanya memikirkan supaya baunya rumah atau biar keluarga kita punya rumah. Memang itu bagian dari tugas kita. Tapi lebih jauh daripada itu kita punya tugas utama yang sama di hadapan Tuhan. Apa itu? Menginginkan orang lain diselamatkan. Mengajar orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Mau kau pedagang, mau kau hamba Tuhan, mau kau guru, mau kau supir, mau apapun kerjaanmu, kita punya tugas yang sama untuk memberitakan Injil. Amin. Ada amin? Amin. Kita punya tugas yang sama, kita punya panggilan yang sama untuk memberitakan Injil. Amin. Coba baca 1 Petrus 2 ayat 9. Kita dipanggil daripada gelap kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Silakan langsung baca ayatnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, Ya. bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Ya. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Ya. kepada terangnya yang ajaib. Saudara dengarkan baik, kamu adalah bangsa yang terpilih. Katakan saya dipilih. Saya dipilih, Untuk menjadi apa? Imamat yang rajani. Katakan saya imamnya Tuhan. saya imamnya Tuhan. Imamat yang rajani. Amin. Amin. Haleluya. Bangsa yang kudus. Katakan saya hidup kudus. Saya hidup kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Katakan saya punyanya Tuhan. Saya punyanya Tuhan. Saya kepunyaan Tuhan. Saya kepunyaan Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Dikatakan kenapa kita dipilih, kenapa kita disebut imam, kenapa kita disebut bangsa yang kudus kepunyaan Allah, supaya, katakan supaya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia di sini menunjuk kepada Yesus. Amin. Berarti kita dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Yesus. Amin. Karena apa? Yesus ini telah memanggil kita keluar dari kegelapan, dari lumpur dosa. Dia mati di kayu salib untuk menebus manusia dari hukum dosa. Lalu dia bawa kepada terangnya yang ajaib. Setelah kita diselamatkan, kita punya tugas tanggung jawab. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Makanya nggak boleh asal ke gereja. Nggak boleh asal lah ibadah. Hidupmu harus menjadi saksi Tuhan. Kamu harus memberitakan Injil. Amin. Kamu harus berani berdoa untuk orang lain. Makanya gimana mungkin kamu bisa berdoa bagi orang lain. Doa makan pun kamu masih babali-balian. Do you know masih babali-balian?
Saling melempar sebut nama. Ahoma, Ayula, Homa, Yula, Homa. Setengah jam ditunggu mau doa makan gak jadi-jadi. Hanya persoalkan siapa yang bikin doa. Tanya kiri kanan pakai bahasa Korea. Songoni dohoni. Kamu gitu nggak gitu? Kamu gitu nggak? Artinya gitu Pak Andre ya. Kamu gitu nggak? Kamu gitu nggak? Boro-boro doain orang. Bikin doa makan aja sudah Susah. bahkan jadi berantem orang yang mau makan hanya gara pilih doa makan. Bisa suami istri jadi berantem karena suami merasa dipermalukan istrinya karena disuruh doa makan. Suami yang model begini tolong dengarkan khotbah saya tadi malam. Itu dihajar habis bapak-bapak di situ. Haleluya. Jangan cuma istrimu yang kau suruh ke gereja kamu pergi mancing. Istrimu kau suruh berdoa tapi kamu ya main burung. Haleluya. Kaum bapak yang di sini katakan, aku nggak begitu. Ini suami baik-baik. Ini bisa memimpin istri anak takut Tuhan. Coba tanya istrinya, betul kan? Gitu. Haleluya. 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 Saudaraku tadi malam ada seorang ibu yang WA, Pak puji Tuhan untuk ibadah hari ini. Saya dengar bersama dengan suamiku. Saya tahu apa artinya. Puji Tuhan Pak khotbahnya begitu terkena suamiku tadi katanya. Tapi ternyata sebenarnya suami istri kena. Yang khotbah pun kena. Yang membaca pun kena. Haleluya. Nah maulah kamu mekel bah. Saya mekel dia sama mekel kamu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita harus melayani. Amin. Kita bekerja tapi ujungnya tujuannya hasil dari pekerjaan kita untuk melayani. Kamu sekolahkan anakmu tinggi-tinggi tujuannya supaya apa? Dengan sekolah anakmu yang tinggi-tinggi kamu saksikan Tuhan ada di sana menolong kau menyekolahkan anak-anakmu. Lagi-lagi tujuannya memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu. Amin. Sehingga orang dengan ketemu saudara tadinya dia mau salah jalan menjadi ke jalan yang benar. Amin. Haleluya. Amin. Yang ketemu banyak orang nih. Pedagang ketemu banyak orang. Tukang pijit ketemu banyak orang. Supir Grab ketemu banyak orang. Pelayan di tempat usaha ketemu banyak orang. Guru ketemu banyak orang. Karyawan ketemu banyak orang. Sudah apa kita ketemu banyak orang? Semua kita. Saya mau tanya, berani bersaksi enggak? Ada yang sakit berani doain enggak? Ada yang kesurupan langsung tengking enggak? Atau ya kasihan ya. Oh dalam nama Yesus, setan kau keluar, setan kau keluar, setan kau keluar. Tapi kau yang keluar. Haleluya. Berani enggak? Berani. Makanya ini nih, ayo segera harus ambil komitmen ya. Yang belum dibaptis setelah percaya harus dibaptis segera. Supaya rohmu bangkit. Jangan cuma, aduh, adang bosak kamu hai songo-songo nih. Haleluya. Gak bosan, imanmu cuma gitu-gitu aja. Ya kalau bosan harus, waduh naik dokon-dokon naik. Oh, hujar doa mau saya masuk ke surga. Haleluya. Amin. Oh, sugari boy ditarik di katrol lo kamu katrol. Latih hapi otot gugur tapi Pak Andre dong aku segugu. Biar sampai kepada rencana Tuhan gitu loh. Amin. Saya menyampaikan firman tujuannya untuk kebaikan saudara. Dan naga betul puluh jabukuan nomor baik kamu soni wajari. Ini kebenaran kamu dibaptis supaya kamu ke surga, bukan supaya jadi kaya raya saya. Amin. Karena jikalau enggak, kalau sudah sampai ke neraka kamu baru sadar bertobat, abdago ya mang. Dang boy be mulak mo setu per TV. Gak tahu nih, mohon maaf ya Bapak Ibu pakai bahasa Korea sekali. Karena kebetulan yang di sini banyak orang Korea. Korea KW masuknya, bukan yang dari sana. Haleluya. Kita nggak bisa balik lagi saudara. Karena kadang-kadang kita ini hanya gara-gara mikirin orang, apa kata orang, nggak berani ambil keputusan. Sementara kalau kita sakit, kita menderita, kita carinya bantuan kepada tuh bukan sama orang.
Amin. Apa kalau sempat gara-gara orang itu kamu ke neraka? Apalah mau kau bilang? Mau kau tuntut dia? Dia paling jawab, samanya kita sama-sama di neraka. Macam mana lagi? Haleluya. Iya kan? Kita mau marah-marah gara-gara omongan dia. Apalagi mungkin dia disebut-sebut mengaku-ngaku sebagai pelayan. Wah, gara-gara ngomongan dia, saya kemarin gak melakukan firman. Dia bilang gak apa-apa, ternyata saya jadi ke neraka. Kamu cari dia, betul ketemu di neraka. Kamu marah-marah, kamu ini menipu saya. Gara-gara kau saya ke neraka. Dia cuma bilang, sama, aku pun ketipu. Maaf ya. Tapi kan udah keburu masuk neraka. Haleluya. Amin. Biar kamu siap melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Ayo, maju. Udah, nggak usah tanya orang lain. Tanya firman, tanya hatimu. Maukah engkau taat kepada Tuhan atau tidak? Amin. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di Iya. dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia Ya. dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, coba saudara nangkap gak ayat demi ayat ini ya? Saudaraku perhatikan perkataan ayat ini luar biasa loh, pesan Alkitab ini. Dikatakan sebab itu kukatakan dan ku tegaskan. Perhatikan itu omongan itu. Bukan asal kita baca ya. Kukatakan dan ku tegaskan. Apa yang ditegaskan? Ini ditegaskan di dalam Tuhan. Barang siapa yang mau hidup di dalam Tuhan harus memperhatikan apa yang sedang ditegaskan ini. Apa itu? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. saudara yang beribadah. Saudara yang mendengar khutbah. Untuk melakukan firman atau enggak, kamu tanya orang yang tidak beribadah. Kan enggak nyambung. Betul enggak? Saudara yang sudah mengalami Tuhan. Saudara yang sudah menerima mujizat. Lalu ada perintah, contohnya masalah baptis inilah dulu. Kamu tanyalah ke orang lain. Orang itu nggak mengalami Tuhan. Orang itu nggak apa namanya, nggak dicamar Roh Kudus, nggak mengalami mujizat. Kamu tanya sama dia, ya pasti nggak setuju. Lalu kamu ikut omongan dia. Coba saudaraku, kan nggak klop kan? Dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pengertiannya beda. Oke, terus. Dan pengertiannya yang gelap. Nah, pengertian mereka gelap karena nggak mengalami itu. Terus Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. jauh dari persekutuan dengan Allah. Kenapa omongannya yang menjadi konfirmasi kamu wajibkan untuk kamu taat sama Tuhan atau enggak? Hidup mereka jauh dengan doa. Terus Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. kenapa mereka jauh dengan Tuhan? Karena Terus Dan karena kedegilan hati mereka. hati mereka dekil. Ami memang nasi jogal bau, doi si jogal rukung. Apa besi may patangi-tangi hamu. Aleda kamu nahu maksud hamu nesanado. Anggo nesano berjuru-juru studio. Amin. 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 Hamu maksud tu nesanado akan ne benua do konok-koneng, benua Antartika. Ya, di benua es. Di luar inilah, di luar yang mendengarkan inilah itu ya. Karena yang mendengarkan ini pun harapan saya sih baik-baik semua. Amin. 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 Walaupun amennya tertuduh nggak apa-apalah, amin dulu lah. Mereka itu degil hatinya, makanya nggak mau taat. Katakan saya nggak begitu. Saya nggak begitu. Saya mau taat. Saya mau taat. Amin. Amin. Jadi yang belum dibaptis sudah mau taat belum? Halo, yang online, jangan cuma amin-amin tapi tidak mau taat sama firman. Keras ya Pak? Ya. Pedas ya? Iya. Karena cabai itu pedas tapi menyukakan banyak orang juga. Saudara, sudah atau belum? Karena kalau enggak, imanmu gitu-gitu aja. Mau kau dengerin khutbah banyak-banyak pun tidak akan terjadi pertumbuhan. Kenapa? Karena kamu satu pun enggak dilakukan. Itu langkah awal saudara. Orang bertobat dibaptis itu langkah awal. Jadi kalau langkah awal enggak pernah dia mulai, langkah kedua, ketiga enggak akan pernah dia alami. Amin. Amin.
Tapi saudara punya pengertian tersendiri. Ya terserahlah. Aku sebagai hamba Tuhan sudah menyelesaikan tugasku. Supaya aku tidak dituntut lagi di hadapan Tuhan. Masing-masing kita menanggung pertanggungjawaban kok. Kita mempertanggungjawabkan pilihan kita. Amin. Tapi saya berharap dan berdoa. Jangan ikuti mereka yang hatinya degil. Jangan ikuti mereka yang bodoh. Yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, Iya. sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Iya. dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, mereka itu perasaannya tumpul, nggak bisa masuk hadirat Tuhan. Hawa nafsunya yang menguasai mereka. Terus ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Ini saya bilang, aku nggak begitu. Tapi kamu nggak demikian. Amin. Amin. Terus, Kamu telah belajar mengenal nah, Kristus. kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah dengar khotbah. Kamu telah dijelaskan. Masa masih begitu? Orang itu nggak begitu, mereka nggak kenal Kristus. Tapi kamu dan saya sudah belajar mengenal Kristus, sudah ikut ibadah online. Jangan lagi begitu. Amin. 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 Terus, Karena kamu telah mendengar tentang Dia ya, dan menerima pengajaran di dalam Dia kamu telah mendengar tentang Yesus. Kamu telah menerima pengajaran di dalam Yesus. menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Terus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. nah ternyata kebiasaan hidup kita yang lama itu menemui ujungnya kepada kebinasaan. Menemui kebinasaan. Jadi hidup yang lama itu ujungnya Kebinasaan. mau binasa atau tidak? Tidak. Kalau begitu, hidupilah hidup kebenaran. Amin. Firman Kristus Amin. yang telah diajarkan kepadamu. Supaya kamu bisa melayani Tuhan. Amin. 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 Ini pendewasaan. Ini supaya kamu jadi pelayan Tuhan. Karena kekristenan akan membosankan. Jikalau hanya pergi ke gereja, pulang. Pergi ke gereja, pulang. Akan membosankan. Tapi jikalau hidup dalam pelayanan, itu asik. Ada kesaksian. Seperti tadi malam, seorang ibu WA saya. 2 hari yang lalu, kita doakan. Dia punya anak 2 kembar. Mereka ikut anak jalanan, anak pang. Lalu sudah 2 bulan keluar dari rumah, tidak tahu dari mana rimbanya. Keluar dari rumah, tidak tahu di mana rimbanya. Orang ini ikut ibadah online, lalu mereka minta didoakan, dan kita doakan. Dan tadi malam dikatakan, Pak, puji Tuhan, kedua anak kami sudah ketemu. Terima kasih untuk doanya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, ini penting, supaya ini jadi pengalaman. Amin. Mujizat itu jadi pengalaman hidup. Amin. Haleluya. Masih mau sedikit lagi? Karena hari ini saya akan ada 2 pengurapan minyak. Mendoakan saudara. Yang mau didoakan nanti setelah ibadah. Saya akan doakan pengurapan minyak. Mungkin ini akan terus menerus kita lakukan sekali sebulan. Bagi saudara yang mau percaya. Tujuannya adalah saya akan berdoa bagi saudara sekaligus. Saya mendoakan saudara secara langsung yang datang ibadah. Yang online saya doakan online. Yang datang beribadah saya doakan langsung tumpang tangan. Saudara yang mau datang ke sini pasti dapat berkat lebih dong. Ada amin. Haleluya. Jadi saya langsung doakan dan berkati. Yang online bagaimana nih Pak? Saya nggak dapat. Ya datanglah. Dari Malaysia datang ke Indonesia. Dari Sulawesi. Dari mana-mana. Haleluya. Nanti kalau sudah tidak corona. Kalau masih corona jangan pula. Nanti dilarang di kerengkeng, di karantina. Nggak bisa juga. Kita coba lihat saudaraku. Kenapa penting memberitakan Injil? Coba Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Sedikit lagi ya, 10 menit lagi. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Iya. akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus, Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Perhatikan baik, dikatakan siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Tapi bagaimana mungkin orang dapat berseru jikalau kepada mereka tidak ada yang memberitakan? Ya, tidak ada yang yang percaya. Bagaimana orang dapat percaya?
Bagaimana, sorry ya saya ulang. Bagaimana orang dapat berseru jika mereka tidak percaya? Bagaimana orang bisa percaya jikalau kepada mereka tidak diberitakan? Bagaimana orang dapat pergi memberitakan Injil jikalau mereka tidak diutus? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Iya. jika mereka tidak diutus? Iya. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, orang-orang yang di luar sana tidak akan jadi percaya kalau tidak mereka diajar untuk percaya. Tidak akan ada orang yang bisa diajar untuk percaya kalau tidak diutus. Makanya termasuk doa hari ini, saya doakan saudara, mengurapi saudara untuk siap diutus jadi saksi Kristus, menjadi orang yang siap memberitakan Injil di luar sana. Doa saya di atasmu ada pengurapan. Amin. Saudara, dalam melayani ini harus kamu sadari, di dalam dirimu ada kemuliaan Tuhan, ada pengurapan dan ada kuasa. Amin. Setan apapun kamu bisa hancurkan di dalam nama Yesus. Amin. Bukan karena kamu, tapi karena janji Tuhan yang ada di dalam kuasa nama itu. Amin. Amin. Saya percaya ini saudara sungguh mengalami. Lalu bagaimana jikalau kita tidak mau memberitakan? Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-18. Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, Iya. engkau pasti dihukum mati. Iya. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa Iya. untuk memperingatkan orang jahat itu. Stop dulu. Jikalau Tuhan berkata orang jahat akan dihukum mati, tapi kamu tahu itu, tapi kamu tidak mengingatkan orang jahat itu, terus Dan engkau tidak memperingatkan dia Iya. atau tidak berkata apa-apa kamu nggak berkata apa-apa, untuk memperingatkan orang jahat itu kamu tidak ingatkan mereka, dari hidupnya yang jahat, walaupun mereka sudah begitu jahat, supaya ia tetap hidup. supaya mereka bisa selamat dan hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, Iya. tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Orang jahat itu mati dalam kejahatannya, tapi Tuhan tuntut pertanggungan jawab daripada kita. Karena kita tidak mau bersaksi, tidak mau memberitakan firman. Terus, Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu iya. dan ia tidak berbalik dari Tapi kejahatannya jikalau kamu mau memperingatkan, tapi orang itu nggak mau bertobat, terus dan dari hidupnya yang jahat, dia tetap hidup jahat walaupun kamu sudah peringatkan. ia akan mati dalam kesalahannya. Akhirnya dia mati dalam dosanya, Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. tapi kamu sudah menyelamatkan nyawamu. Kamu tidak dituntut lagi. Amin. Terus, Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya iya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, iya, ia akan mati. iya. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, Karena kamu tidak mengingatkan orang yang jahat itu atau temanmu yang tadinya sempat hidup benar. Jadi termasuk jikalau ada teman kita yang sudah hidup dalam Tuhan tapi mulai berbalik, kita harus ingatkan. Kalau enggak kita ingatkan, dikatakan kalau dia mati dalam dosanya, kamu tidak mengucapkan apa-apa, terus ia akan mati dalam dosanya, dia mati dalam dosanya. dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak Iya. akan diingat-ingat. Iya, ternyata apa yang dulu benar dia lakukan gak diingat lagi. Makanya kita harus setia sampai akhir. Amin. 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 Kalau selama hidupmu kamu melayani Tuhan, tapi seminggu terakhir kamu melawan Tuhan, yang selama hidupmu yang tadinya dilupakan, nggak diingat, yang terakhir itu yang menentukan. Makanya setia sampai akhir. Amin. Kamu sudah melayani Tuhan 50 tahun, ternyata kamu punya usianya misalnya 52 tahun contoh. 1 tahun terakhir kamu nggak ibadah, nggak berdoa, hoin namar bete-bete. Kamu ngomong kasar dan lain sebagainya. Dengar baik, 50 tahun kamu melayani Tuhan, tidak diingat Tuhan. Kebenaran, aduh, sedih ya dengar ini ya. Kebenaran yang dahulu dilakukannya tidak diingat, tapi dilupakan. Dilupakan. Ya. Terus, Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. dan katakan di sini, ia akan mati dalam dosanya, perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Dan kita yang tidak mau mengingatkan dituntut Tuhan. Siapa yang mau dituntut Tuhan? Pasti nggak mau. Oleh sebab itu, kamu dengar orang salah, kamu tahu dia orang seiman, ya. Ini sudah omah-omah ini biasanya punya banyak tim. Ayo, ingatkan kalau masih ada mereka supaya balik sama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Karena kebenaran yang mereka pernah kerjakan, kalau akhirnya mereka akhiri dengan daging,
Tuhan tidak ingat-ingat. Tetapi jikalau kita mau melayani, ini berkatnya. Yesaya 61 ayat 1. Ini berkat. Saya berdoa berkat ini menjadi milik saudara. Katakan amin. Amin. Iya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Iya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Iya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Iya. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Iya. Saudaraku, cukup sampai di situ. Saya persingkat, nanti baca di rumah dengan detail. Akhirnya inilah orang-orang yang melayani Tuhan. Dikatakan aku dipenuh dengan roh Tuhan Allah untuk memberitakan berita kabar baik, berita pembebasan. Jikalau kita memberitakan kabar baik, apa yang akan kita alami? Langsung kita lompat di ayat yang kelima. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Iya. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Jikalau orang melayani Tuhan, dia akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Jadi pemimpin, jadi kepala, dipromosikan Tuhan hidupnya. Amin. Hidupmu mau diangkat Tuhan? Amin. Melayani Tuhan. Tapi tadi sudah saya jelaskan, melayani Tuhan banyak memang tantangannya. Harus mau diajar. Tapi berkatnya diangkat tuh. Tuhan. Yang keenam. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Iya. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Iya. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Wow, stop dulu. Kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Jadi saudara punya gelar baru, hamba Tuhan, peltu. Peltu, pangkatmu peltu. Kalau dalam TNI itu ada peltu. Tapi kalau dalam kerohanian peltu, pelayan Tuhan. Maka saya ini Bapak Ibu PNS. Apa itu? Pegawai negeri surga. Amin. Jadi bukan cuma PNS yang di sana yang bisa senyum, saya pun PNS. Pegawai negeri surga. Pangkatnya apa? Peltu. Apa peltu? Pelayan Tuhan. Haleluya. Orang yang melayani Tuhan diangkat jadi pemimpin. Terus disebut menjadi imam Tuhan, hamba Tuhan. Itu penghormatan loh. Terus yang ketiga, berkatnya apa? Dikatakan di sini kamu akan menikmati kekayaan bangsa. Terus dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. saudara, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Berarti orang yang melayani Tuhan pasti diberkati. Amin. 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 Asal dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan motivasinya melayani bukan karena berkat. Terus lanjut. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Oh, ternyata kalau melayani Tuhan kadang-kadang kita dipermalukan oleh orang lain. Dihina, dicaci. Amin. Jadi kalau kau melayani Tuhan, ada masa-masa dihina orang, katakan puji Tuhan. Mendapat malu. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu kadang-kadang bisa sampai diludahi. Mau melayani Tuhan? Kalau sampai diludahi masih mau melayani Tuhan? Nggak mulai berpikir. Mulai mikir, aduh, malu, noda, ludah. Komplit ya. Ada di sini pernah diludahi orang? Karena apa? Karena melayani Tuhan atau karena kesalahan? Kalau karena melayani Tuhan, kamu akan menerima kekayaan bangsa-bangsa. Amin. Tapi karena kalau kesalahan, bertobatlah. Melayani Tuhan kadang-kadang dipermalukan. Jadi kalau dalam melayani Tuhan kamu sepertinya dihina orang, dipermalukan orang. Ini khotbah buat saya ini. Haleluya, maju Muhammad amin. Haleluya. Ya dihina, dipermalukan, apalagi diludahi sekalipun. Tetap melayani Tuhan. Amin. Dan ketika kita siap bertahan di situasi itu, dikatakan kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. Sukacitamu abadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Terus ayat ke-8 saya bacakan aja biar cepat. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ayat 9. Keturunan orang yang melayani Tuhan akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucunya di tengah-tengah suku-suku bangsa. Semua orang akan melihat dan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi yang diberkati bukan kamu aja. Sampai keturunanmu diberkati. Amin. Tapi saya nanti Bapak Ibu baca aja 1 Raja-Raja 6 ayat 12. Keturunanmu akan diberkati jika keturunanmu juga hidup dalam firman. Amin. Jikalau mereka tidak hidup dalam firman, janji dibatalkan.
Haleluya. Siapa yang membatalkan? Keturunanmu, bukan Tuhan. Karena Tuhan jelas, aku menjadikan keturunanmu terkenal, diberkati, jikalau mereka hidup dalam firman. Demikian firman Tuhan. Saya berdoa, saudara semua siap melayani Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, kita melayani. Oh Tuhan, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Oh melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ini doa kami. Hidup kami mau persembahkan untuk melayani-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan akhir hidup kami. Dan pakai kami Tuhan untuk berani bersaksi, mengingatkan orang-orang, teman, keluarga, sahabat kami, supaya mereka datang kepada Tuhan. Anak-anak, cucu, menantu kami, supaya kami ingatkan mereka supaya datang kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai kami supaya kami juga diurapi. Ketika kami bercerita, bersaksi tentang Tuhan, ada kuasa di dalam mulut bibir kami. Inilah doa kami. Hamba-Mu telah menyampaikan firman. Pakailah kami semua untuk melayani Tuhan. Dalam segala kekurangan keterbatasan kami, Engkau Tuhan yang memperlengkapi kami. Engkau Tuhan yang mendandani kami, dan juga memberikan kami kuasa otoritas itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan kami, seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti online. Tuhan berkati berlimpah. Yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti online, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Kami beri persembahan, Tuhan berkati persembahan kami. Kami beri dengan sukacita tanpa paksaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.